Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pandemi Corona telah memakan banyak korban jiwa, bahkan tenaga kesehatan bertumbangan karenanya. Kisah-kisah mengharukan para dokter dan perawat harusnya menghidupkan solidaritas tanpa sekat. Pengorbanan tenaga kesehatan layak diapresiasi dengan cara menyisihkan egoisme diri sendiri. Tidak ada sumbangsi yang kecil di masa krisis, tiap uluran tangan niscaya berbuah manis. Mari kita dengar kesaksian mereka di garis depan dan bertanya kontribusi apa yang bisa kita sumbangkan. Inilah Mata Najwa, cerita pahlawan kesehatan. Saya ingin perlindungan maksimal kepada para dokter, tenaga medis, dan jajaran yang berada di rumah sakit. Stay safe, stay at home, kita sama-sama berjuang. Malam ini Mata Najwa menghadirkan kesaksian para tenaga kesehatan. Mereka yang mengedepankan tugas kemanusiaan dengan banyak pengorbanan. Dan mengawali Mata Najwa malam ini akan hadir kisah pengorbanan pahlawan tenaga kesehatan yang harus merelakan istrinya berpulang tanpa bisa menemani hingga ke peristirahatannya terakhir karena sang perawat harus bertugas menangani pasien COVID-19. Jangan lupa sholat. Papi namanya siapa? Aji. Papi semangat ya. Ya. Sudah tersambung bersama saya Aditya Tegar Pambudi, perawat di RSUD R. Syamsuddin Sukabumi dan juga Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia, Ketua Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia dan Wakil Ketua Umum IDI Muhammad Adib Humaydi. Saya ingin menyapa perawat Aditya dulu. Selamat malam Aditya. Selamat malam Mbak Nana. Pertama-tama berduka cita mendalam atas berpulangnya istri tercinta Kang Adit. Terima kasih Mbak Nana. Jadi ketika istri meninggal dunia, Kang Adit sedang bekerja. Seberapa selama ini memang bertugas jauh dari keluarga? Komunikasi biasanya seperti apa? Waktu saat istri berpulang, saya ada di tempat yang disediakan pemerintah daerah sebenarnya Mbak. Di situ saya biasanya banyaknya video call sama istri, paling ya telepon atau video call. Itu aja Mbak ininya. Jadi memang tinggal terpisah, jadi sudah berapa lama tidak ketemu dengan almarhumah ketika kemudian akhirnya meninggal dunia? Saya mulai family distancing itu sekitar tanggal 23 atau 24 Maret ya Mbak, 23 atau 24 Maret, karena di situ cukup mengkhawatirkan keadaannya. Saya sudah ngobrol sama istri untuk izin
untuk berpisah dulu sampai keadaan bisa lebih baik. Soalnya di situ kan di kota saya di kota ini emang belum terlalu banyak bentuk konfirmasi positif, tapi saya cukup curiga dengan banyaknya orang, mobilitas orang ke Sukabumi itu cukup banyak sekali, Mbak. Jadi di situ saya putuskan untuk malam itu juga saya ngobrol pulang dinas malam itu, ngobrol sama istri untuk izin. Akhirnya istri mengizinkan, mungkin itu yang terbaik kata istri. Dibolehkan sama istri. Jadi saya ada satu tempat, istilahnya ya kontrak lah gitu, Mbak. Khusus untuk saya pribadi pertamanya. Jadi terakhir bertemu dengan almarhumah sebelum wafat itu kapan, Kang Adit? Waktu itu belum sakit ya? Sebenarnya almarhumah nggak ada keluhan atau sakit itu, Mbak. Terakhir alhamdulillahnya itu hari Sabtunya itu saya di sini kan baru pindah ke sini, difasilitasi sama Pemda 3 hari sebelum wafat istri saya. Saya minta dianterin sajadah sama koper karena untuk nyimpen barang. Akhirnya sebelum istri saya berangkat dinas siang itu, beliau nganter dulu. Adit, Kang Adit? Itu nggak ada firasat apa-apa sih, Mbak. Kang Adit? Ya cuma banyaknya. Ya. Iya, tadi sempat terputus. Jadi tadi Kang Adit katakan tidak pernah ada perasaan atau firasat apapun bahwa karena meninggalnya juga mendadak ya, Kang? Ya, Mbak, itu mendadak sekali. Saya ditelepon, saya posisi ada di sini, ditelepon keluarga itu sekitar jam setengah lima subuh, katanya ini mami nggak bangun katanya dari malam itu. Saya putuskan untuk langsung saja bawa ke IGD tempat saya bekerja karena posisi saya lebih dekat di sini juga. Takutnya golden time-nya habis kalau saya pulang dulu ke bawah terus balik lagi ke IGD, takutnya golden time-nya habis. Jadi saya tunggu di rumah sakit di IGD sekitar setengah jam kemudian, sekitar jam 5 istri saya datang, almarhum sama keluarga. Saya cek pertama itu responnya sudah nggak ada sih, Mbak, tapi denyut nadi itu masih ada tapi lemah sekali. Ternyata sebelumnya jam 2 itu kata ibu di rumah, istri saya itu mengeluh sakit kepala katanya, sempat muntah di situ, muntah-muntah, tapi istri saya tidur lagi. Sampai akhirnya anak saya setelah itu biasa minta susu, katanya nangis tapi biasanya maminya nggak bangun kata ibu tuh. Akhirnya keluarga lihat ternyata memang nggak ada respon, itu akhirnya telepon saya. Sampai di IGD itu kita masuk ke ruang resusitasi, upaya teman-teman para medis dan dokter sudah sangat maksimal, Mbak, di situ. Sangat maksimal sekali. Sudah semua coba dilakukan untuk menyelamatkan istri saya. Tapi takdir berkata lain, 6:30 mungkin istri saya dinyatakan meninggal di situ. Meninggal dunia. Iya. Putri usia berapa, Kang? Sudah punya anak ya? Anak saya 1, Putri usia 1 tahun 7 bulan, Mbak Nana. 1 tahun 7 bulan. Jadi selama
Kang Adit bertugas sebagai perawat di rumah sakit rujukan COVID juga jarang sekali bertemu dengan anak juga ya Kang? Jarang sekali Mbak. Itu yang saya jaga banget itu untuk tidak kontak sama anak saya sama sekali. Soalnya riskan Mbak. Saya dinas di tempat yang dengan resiko tinggi istilahnya. Kalau untuk dekat dengan anak, istri, atau keluarga mungkin saya terlalu takut gitu Mbak. Saya sempat lihat video Kang Adit, anak sudah bisa ngomong dan manggil Kang Adit robot ya Kang? Iya Mbak. Kenapa Kebetulan dipanggil anak robot saya Kang? udah banyak bicara. Mungkin setiap saya video call, kebetulan saya lagi pakai APD lengkap kayak hazmat, masker gitu. Jadi anak saya lihatnya, oh papi robot gitu, Mbak. Tapi robot katanya, robot yang lagi bertugas. Kang, kita juga ada Iya. video ini waktu Kang Adit harus dikarantina. Boleh saya izin ditunjukkan ke pemirsa Mata Najwa ya Kang? Boleh Mbak, silakan. Baik, kita lihat ini video kenangan Kang Adit ketika harus dikarantina bersama istri. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so was I. Yang betah ya. When she Pokoknya ketemu lagi udah gendut, udah putih ya. Jangan lupa sholat. the summer and the fall, we had each other, that was all. Just she and I together, like it was meant to be. When she loved me. Kang Adit, itu video dibuat oleh almarhumah ya Kang? Iya Mbak, saat nganter saya ke tempat itu, saya sempat minta bantuan karena bawa barang bawaan saya cukup banyak dari tempat sebelumnya ke tempat yang disediain sama Pak Wali Kota sama Pak Direktur Rumah Sakit. Jadi saya minta bantuan, istri saya pakai mobil, saya pakai motor gitu Mbak. Kang Adit, istri usia berapa? Masih muda sekali Kang? Istri usia 27 tahun Mbak. 27 tahun. Selama Kang Adit bertugas di rumah sakit, tinggal jauh dari keluarga, sempat ada permintaan Kang Adit nggak usah tugas dulu, biar di rumah aja, sempat ada permintaan itu nggak Kang dari istri? Atau malah sebaliknya? Istri sebenarnya sangat mendukung apapun yang saya lakukan Mbak. Walaupun nggak tahu di belakangnya katanya kesini banyak cerita ke temennya katanya sebenarnya pengen Adit di rumah aja, tapi kalau ngomong ke saya sih sebenarnya dia sangat kuat istilahnya Mbak, memperbolehkan saya untuk bertugas dan istilahnya nggak pernah buat saya untuk khawatir gitu Mbak. Dia sangat mendukung apapun. Kang Adit sekarang setelah ditinggal istri dan kemudian anak, sekarang putri bersama neneknya, Kang Adit sempat ada keinginan untuk berhenti atau tetap mau melanjutkan tugas ini, Kang? Awal beberapa hari memang saya sangat down sekali Mbak. Sempat saya istilahnya kalau ini menenangkan diri dulu di pesantren gitu, karena memang keadaan saya waktu itu sangat turun sekali. Jadi saya minta ini untuk ke pesantren dulu 3 harian gitu. Ada pikiran untuk sebenarnya berhenti, tapi kesini
lihat dengar pesan dia, terus chat dia sama sebelumnya, itu yang membuat saya kuat dan untuk terus melanjutkan ini sampai selesai, Mbak. Hmm. Jadi justru karena ingat pesan almarhumah, pesan istri, Kang Adit mau terus mengabdi di rumah sakit ya, Kang? Ya, ya Mbak. Sempat ditawari sama rumah sakit untuk gimana untuk ini, tapi saya memang sudah bulat untuk terus berjuang untuk menyelesaikan ini semua. Saya pengen ini sampai selesai, Mbak. Luar Gak biasa. mau putus di tengah jalan. Tidak putus di tengah jalan. Kang Adit, terima kasih banyak sudah berbagi cerita untuk Mata Najwa. Sekali lagi, kami sangat berduka atas kehilangan Kang Adit. Semoga almarhumah tenang di sana ya, Kang. Dan semoga Kang Adit juga diberikan kekuatan supaya bisa terus menjalankan tugas besar ini, Kang Adit. Terima kasih banyak Mbak Najwa. Pemirsa tetap di Mata Najwa, kami akan kembali dengan cerita pahlawan kesehatan yang lain sesaat lagi.